Ya salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Rom pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Rom 8 pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap perlombaan atau pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kecuali dalam pertandingan sepak bola mungkin, ya, atau yang sering saya lihat di pertandingan tinju, ya kadang-kadang ada pertandingan akhir dengan draw. Ya kalau sudah final, kalau dalam sepak bola pasti kemudian diadakan penalti untuk mencari mana yang menang dan mana yang kalah. Ya, tetapi kalau di tinju, ya akhirnya menjadi juara bersama. Tapi dalam pertandingan-pertandingan pada umumnya, ya pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang menang pasti akan bersukacita, bergembira, bahkan kemudian berpesta sebagai rasa syukurnya. Ketika kemarin
memperingati 17 Agustus, cucu saya yang baru saja masuk TK, umur 4 tahun, kemudian diberi PR oleh gurunya, ya, karena memang belum belajar secara tatap muka. Nah, salah satunya adalah untuk menghafal beberapa lagu tentang kemerdekaan. Anak umur 4 tahun, ya akhirnya yang ngajar orang tuanya atau neneknya. Nah, salah satu yang gampang dipelajari dan yang bisa dihafal itu adalah 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, kemudian setelah agak lancar sekalipun belum melafalkan ya dengan benar kata-katanya, tapi kemudian direkam dan kemudian dikirim kepada gurunya ya, lewat WhatsApp ya, kemudian dikirim, dan memang ada ada grup WhatsApp antara guru-guru dan orang tua murid. Nah, dari situ bisa dilihat ya macam-macam namanya anak-anak. Ya, tapi pada akhirnya kemudian diseleksi dan Kayla cucu kami itu mendapat ranking 3, dapat juara 3. Ya. Ini sudah sekalipun hanya juara 3 dari 13 anak. Ya. Itu sudah mendatangkan sukacita yang luar biasa, apalagi kemudian dapat piala, ya, dapat hadiah. Yang sukacita bukan anaknya tidak tahu apa-apa, dikasih tahu, ini kamu juara itu apa ya enggak tahu, ya dikasih piala ini untuk apa ya enggak tahu. Tapi yang seneng adalah orang tuanya, eyangnya. Ya. Kemudian anak baru bersukacita ketika dibelikan es krim kesukaannya. Ini loh dikasih hadiah es krim. Wah, baru dia senang. Artinya bahwa kemenangan itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan. Sekalipun hanya dalam hal-hal yang kecil. Tapi kita kalau bisa mensyukuri, itu akan mendatangkan sukacita yang boleh dikatakan sangat luar biasa. Ya, lebih-lebih kita mengetahui kalau beberapa waktu yang lalu ada Olimpiade dan Paralimpiade ya, yang diikuti juga oleh atlet-atlet dari Indonesia, dan mereka yang mendapatkan kemenangan dari pertandingan-pertandingan yang diadakan ya, baru menang dari pertandingan saja sudah sukacita luar biasa, apalagi kemudian mendapatkan hadiah-hadiah yang ya sangat spektakuler ya, dari pemerintah memberikan yang emas ya 5 miliar, kemudian masih ada hadiah-hadiah yang lain, ada yang dapat mobil, ada yang dapat rumah, ada yang dapat tanah, ada yang dapat sapi ya, dan lain sebagainya, mendatangkan sukacita yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan yang kalah? Ya pasti timbul satu kekecewaan, timbul satu penyesalan,
bahkan sampai nangis dan lain sebagainya, sambil bertekad memiliki satu komitmen jika ada pertandingan lagi akan membalas kesalahannya ya, dengan berlatih lebih sungguh-sungguh lagi, berlatih lebih keras lagi. Nah, lalu bagaimana dengan kita, orang yang percaya kepada Tuhan? Di manakah posisi kita? Kita yang percaya kepada Tuhan, di manakah posisi kita? Apakah kita sebagai pemenang atau sebagai yang kalah di dalam menghadapi kehidupan ini? Nah, Paulus tadi di dalam firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah umat pemenang. Kita yang percaya kepada Kristus adalah bukan umat yang kalah, tetapi adalah umat pemenang oleh karena kasih yang daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-37 tadi dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam menghadapi berbagai-bagai pertandingan, di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, di dalam menghadapi berbagai-bagai masalah dan persoalan, dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang, bukan oleh kekuatan kemampuan kita sendiri, tetapi oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Artinya bahwa di dalam Tuhan ada jaminan bahwa kita selalu akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketika kita harus melawan kuasa dosa yang menjadi musuh bagi setiap kehidupan umat manusia, yang menjadi tantangan bagi setiap umat manusia. Sebab kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, kebinasaan yang kekal, penghukuman yang kekal. Dan ini sudah disadari oleh semua orang, bahkan semua mengajarkan tentang hal ini. Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Dan semua orang pun juga sudah menyadari bahwa semua sudah berbuat dosa. Tidak ada satupun orang yang ada di dunia ini yang tidak berbuat dosa. Semua sudah berbuat dosa, dan upah dosa itu adalah maut, kebinasaan. Nah, di dalam menghadapi kuasa dosa, dalam melawan kuasa dosa, maka Tuhan Yesus sendiri yang telah memenangkan pertempuran melawan dosa. Manusia tidak mungkin bisa untuk menebus
dosa-dosa yang sudah diperbuatnya. Dengan apapun juga tidak bisa menggantikan penghukuman akibat dosa itu. Tetapi hanya karena kasih yang daripada Tuhanlah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang membuat orang dihapuskan dosa-dosanya, yang membuat orang tidak lagi menanggung penghukuman atas dosa-dosanya, tetapi hanya oleh karena kasih melalui pengorbanan Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan pengampunan dosa, yang menebus umat manusia dari dosa dan membebaskan manusia dari penghukuman akibat dosa itu. Maka tadi di dalam ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Atau semuanya itu jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Hanya oleh karena Allah rela menyerahkan putranya yang tunggal bagi kita semua. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, itu yang menjadi jaminan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kemenangan atas dosa dan kuasa dosa. Tidak lagi harus menerima penghukuman karena dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi justru akan menerima kehidupan kekal, keselamatan, karena Tuhan Yesus tidak mati terus mati, tetapi pada hari yang ketika Tuhan Yesus bangkit telah mengalahkan maut, dan kemudian Tuhan Yesus mikrat kembali ke surga. Artinya bahwa kita memperoleh kemenangan dari satu masalah yang terbesar di dalam setiap kehidupan kita, umat manusia. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Itulah kemenangan yang hakiki yang kita terima dari anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kita meninggalkan iman kita, menggantikannya dengan hanya perkara-perkara yang duniawi saja, hanya perkara-perkara yang jasmani saja. Karena iman percaya kita kepada Tuhan itu bukan saja berdampak dalam hal-hal yang duniawi, tetapi berdampak sampai kepada kekekalan. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh
jaminan keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, ketika ada orang-orang yang menggugat keberadaan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah, maka Tuhan Yesus tampil sebagai pembela yang agung bagi kita semua. Tuhan Yesus menjadi pembela kita, sehingga sekalipun kita digugat, sekalipun kita mengalami intimidasi, sekalipun kita mengalami perkara-perkara yang tidak baik oleh karena iman kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berdiam diri, tetapi Tuhan akan menolong kepada kita. Tuhan yang menjadi pembela kita semua. Di dalam ayat 33 dan 34 dikatakan tadi, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menebus kita semua, Tuhan yang sudah memberikan hidup yang baru kepada kita, Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anak Allah. Maka jikalau ada orang yang mengganggu kepada kita, orang yang menggugat kepada kita, maka Tuhan yang akan membela kita. Tuhan tidak akan berdiam diri, tetapi Tuhan yang selalu ada di pihak kita, yang akan senantiasa menolong kita di dalam segala perkara. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang mengalami penganiayaan oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Mereka dianggap menghina, melecehkan kepercayaan lain, yang kemudian harus ditangkap, dipenjara, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Tuhan selalu membela. Dalam Alkitab ada rasul-rasul yang harus dipenjara oleh karena imannya, tetapi Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya, sehingga dengan pertolongan Tuhan yang ajaib bisa bebas dari penjara seperti Petrus, seperti Rasul Paulus oleh karena memberitakan kebenaran firman Tuhan harus dipenjara, dimasukkan dalam penjara yang paling dalam, ya, tangannya diborgol, kakinya dibelok, tetapi Tuhan sanggup, ya, untuk membelanya. Dengan kuasa keajaibannya, mujizat terjadi di tengah-tengah keadaannya sedemikian. Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya, Tuhan selalu menyatakan pembelaannya. Bahkan Tuhan menjadikan keadaan situasi yang sedemikian menjadi terang dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mendengar kesaksian Bapak Saifuddin Ibrahim. Kita juga baru saja mendengar Muhammad KC yang ditahan. Saifuddin juga pernah ditahan.
Tapi kesaksiannya bahwa mereka justru di dalam penjara bisa memberitakan Injil. Ketika harus memberikan kesaksian, bisa bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan membela sedemikian rupa. Ya. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kehidupan anak-anak Tuhan selalu ada dalam pembelaan Allah. Sekalipun kita diperlakukan dengan tidak adil, sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan oleh karena iman kita kepada Tuhan, kita tetap menjadi pemenang-pemenangnya. Sebab Tuhan yang selalu membela kepada setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus adalah Sang Pembela yang agung bagi setiap kehidupan anak-anak, membuat kita menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Demikian juga ketika kita berjuang untuk melawan berbagai-bagai penderitaan, penyakit, masalah, persoalan di dalam hidup ini, Tuhan selalu tampil sebagai pribadi yang sangat mengasihi kita dan yang selalu menyertai kita, mendampingi kita ya, dengan segenap kasih-Nya, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, ketika kita harus diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dan persoalan. Tadi di dalam surat Rom pasal 8 ayat yang ke 35 sampai 37 yang dikatakan, saya bacakan ulang. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Entah itu penindasan, entah itu kesesakan, entah itu penganiayaan, entah itu kelaparan, entah itu ketelanjangan, entah itu bahaya, entah itu pedang, entah itu masalah persoalan yang lainnya. Oleh karena kasih Kristus, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Oleh karena kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semua masa-masa yang sukar ini, sehingga akhirnya kita boleh tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir. Dalam kehidupan ini masalah, persoalan, tantangan silih berganti datang. Tetapi kita yang memiliki Kristus dalam kehidupan kita, Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan untuk kita bisa melewati masa-masa yang sukar itu, dan akhirnya kita bisa memenangkan dan melewati masa-masa yang sukar itu. Kita sangat percaya sebagaimana janji Tuhan, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan Engkau, membiarkan Engkau, tetapi aku selalu akan menyertai Engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman, asalkan kita tetap terus
mau mendekat kepada Tuhan, nempel terus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Allah di dalam Tuhan Yesus adalah menjadi jaminan bagi setiap kehidupan anak-anaknya, bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak mungkin menjadi pecundang, tetapi pasti akan tampil sebagai pemenangnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemenang di dalam dunia ini, dalam pertandingan itu berbeda dengan pemenang di dalam Tuhan. Kalau di dalam dunia, kemenangan itu tidak kekal. Tapi mungkin saat ini kita menang, tapi besok bisa kalah. Tetapi kemenangan di dalam Tuhan tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa berubah ketika kita tetap ada di dalam Tuhan. Maka Rasul Paulus meyakini betul bahwa segala sesuatu itu tidak akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Maka di dalam ayat 38, 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu malaikat lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi jaminan bagi kita sekalian. Biar kita terus mengejar kasih yang daripada Tuhan, dengan hidup setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, mentaati setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya, menjadikan Tuhan yang utama dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan tetap menjadi pemenang-pemenang. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman ini, sehingga kita boleh bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan, dan kita akan memperoleh mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Sementara kita berjalan di dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah melepaskan kita kalau kita tidak mau lepas dari Tuhan, sehingga kita akan berjalan sampai akhir melalui setiap tantangan-tantangan yang ada, dan kita bisa menjadi pemenang-pemenangnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.